memasuki sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. R. Eko Indrajit MSc selaku Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan dan anggota Dewan Pendidikan Tinggi dengan topik Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia. Tentu bagi Bapak Ibu sekalian yang penggemar buku-buku komputer, nama Bapak Eko Indrajit ini sudah tidak asing lagi karena banyak sekali menulis buku-buku khususnya tentang komputer. Kita ikuti paparan dari Pak Eko yang barangkali sebelumnya Pak Eko bisa menceritakan atau mengenalkan dirinya lebih luas lagi kepada audiens. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Nama saya Eko Indrajit, bintang Aquarius semuanya. Sehari-hari saya di Indonesia suka kembali-balik orang antara BSNP dan BNSP. Tidak usah khawatir, saya anggota dua-duanya. BSNP itu Badan Standar Nasional Pendidikan, dibentuk atas PP 19 sebagai pelengkap Undang-Undang 19. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang sekarang lagi tiap hari setelah tetangga di demo pada TKI. Dan TKI itu juga disertifikasi ternyata. Kemudian kami juga di Dewan Pendidikan Tinggi, di Majelis Pengembangan, dan di Dewan Riset Nasional. Saya tahu bintangnya hari ini adalah Pak Once, saya nggak akan lama-lama Once, karena nanti Pak Once akan, kalau kita mulai jam berapa? Jam 10, maka akan selesai jam 10 juga. Itu bagian dari kejaminan betul gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan memberikan sekilas gambaran sekaligus update. Jadi sekarang ini hotel-hotel di Jakarta sedang mendulang profit yang cukup besar, dan hampir setiap hari ada rapat terkait dengan pendidikan di Indonesia, mulai dari SD sampai pendidikan tinggi. Dan yang paling banyak rapat itu adalah pendidikan tinggi sekarang. Karena apa? Karena banyak sejumlah fenomena yang terjadi. Fenomena pertama, mendadak kita tidur terlena, tiba-tiba jumlah dokter per kapita di Cina dan di India yang jumlahnya lebih banyak penduduknya dari Amerika itu lebih tinggi. Aneh. Gimana Cina dan India tiba-tiba bisa punya dokter yang jumlahnya lebih banyak dari Amerika sekarang dalam waktu 10 tahun semenjak krisis. Tiba-tiba ada perguruan tinggi di Uni Soviet baru berdiri 5 atau 6 tahun, tapi menjadi pilihan Obama untuk kuliah di sana karena perguruan tinggi itu baru berdiri sebentar, jadi bisnis ke orang lain, kualitasnya udah mulai melebihi yang sudah 300 tahun berdiri. Tiba-tiba semua paradigma perguruan tinggi berubah. Perguruan tinggi kecil jalan e-learning, perguruan tinggi yang besar pun jalan e-learning. Ada yang dengan e-learning makin murah, ada yang dengan e-learning makin mahal. Kayak kalau ada ngambil dari Stanford, dari Berkeley itu lebih mahal, karena dia tahu kalau e-learning tidak ada biaya hidup. Obama datang ke Indonesia, tujuan utamanya satu, yaitu open education, karena ternyata semakin sedikit orang Indonesia yang belajar di Amerika. Kemarin waktu tim Apicom ke Boston 25 orang itu sampai sana aneh. Di Boston itu biasanya di tiap-tiap titik ada orang Indonesia makan atau ngobrol. Sudah tidak ada lagi. Nah, ada banyak pergeseran yang terjadi di pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Fenomena kedua, belajar dari hiruk-pikuknya BHP, Badan Hukum Pendidikan, undang-undangnya yang ditolak oleh MA. Setelah tadinya semua yakin bahwa itu pasti diterima, semua energi negara ini digunakan seolah-olah BHP diterima, semua sudah belajar, tiba-tiba ditolak oleh sebuah lembaga yang paling tinggi. Setelah dilihat-lihat, memang kebanyakan undang-undang di Indonesia ini tidak sinkron. Nanti kita lihat di undang-undang penjaminan itu tidak sinkron.
Maka sekarang di DPR sedang membahas tanda tangan yang tidak sinkron. Nah, itu fenomena yang kedua. Fenomena ketiga ini tidak kalah menariknya. Paradigma perguruan tinggi, paradigma pendidikan tinggi di dunia mulai berubah. Dulu sangat sedemikian formalnya, sekarang menjadi non formal dan sedikit banyak informal. Karena belajar itu adalah suatu mekanisme kehidupan yang natural, sehingga tidak perlu harus semuanya diformalkan. Indonesia negara terakhir yang memiliki National Qualification Framework. Artinya apa? Artinya mereka yang punya pendidikan non formal dan informal bisa dengan mudah disejajarkan dengan pendidikan formal. Ini yang akan menjadi terobosan juga. Boleh nggak Imam Khalis itu jadi guru besar? Boleh tidak budak keterangan yang ada di guru besar? Boleh. Kalau kita lihat karya-karya dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan utama satu, sekarang jenjang kepakatannya apa? Nah, yang nggak bisa orang dia nggak pernah kerja di negara sini. Semua itu sekarang sedang dibahas di tempat yang biasa, di tempat kita tidak. Oleh karena itu bahwa ibu singkat kata sekarang cepat-cepatlah cari rektor kepala. Karena kalau undang-undang perguruan tinggi yang baru goal, maka profesor itu yang menentukan perguruan tinggi. Untuk dua tingkat pertama, yaitu Profesor Madya dan Profesor Muda. Bahasa Inggrisnya Associate Professor dan Assistant Professor. Kalau profesor penuhnya masih pintu satu saja. Ya, profesor Indonesia itu beda dengan profesor di luar. Profesor di luar itu kan dosen tetap yang jenjang kepangkatannya di internal sudah sedemikian rupa sehingga diangkat oleh perguruan tingginya. Tapi kalau dari Indonesia dari dulu profesor boleh ditentukan oleh perguruan tinggi, pasti yang terjadi adalah inflasi profesor. Jangankan inflasi profesor, doktor aja banyak, apalagi profesor. Nah, itu contoh-contoh dinamika yang sedang membuat orang bingung di tengah-tengah globalisasi itu. Oleh karena itu sekarang singkat kata kuncinya yang sedang dilakukan oleh teman-teman di pendidikan tinggi, swasta, komunitas, pemerintah itu adalah melakukan upaya yang namanya sinkronisasi. Sistem penjagaan itu salah satu yang disinkronisasikan. Karena ada ya nilai bannya rendah tapi lulusannya lagi. Ada yang nilai bannya tinggi tapi lulusannya nganggur. Nah, ini kan pasti ada yang salah, ada yang tidak sinkron. Bannya bagus tapi tidak memenuhi standar minimum. Memenuhi standar minimum tapi tidak terakreditasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka kami akan sharing dengan Bapak-Bapak Ibu mengenai sistem penjaminan untuk pendidikan tinggi melalui penerapan standar yang ada sekarang. Karena ketika kita sudah mulai masuk ke globalisasi itu, mereka hanya bicara masalah standar. Sebagai contoh, saya kasih tahu Bapak-Bapak Ibu, kalau ada satu orang Indonesia kamu dicabut gitu ya, dia ingin bekerja di Inggris. Dia akan ditanya secara National Qualification Framework dia level berapa, cuma itu. Saya tidak akan nanya dia level berapa pendidikannya apa, saya tidak akan nanya dia jagonya apa, pertanyaannya dia di level berapa. Nah, kalau saya tanya Bapak-Bapak Ibu di Indonesia mengandung berapa level? Level 9 level. Dokter 9. 7, 6, silakan buka Google, Inggris itu cari rangkaian. Jadi kita mengandung level 9. Negara Malaysia mengandung level 8. Singapura 8, kita 9. Kenapa 9 ya? Nggak tahu rapatnya 2 tahun, pokoknya 9. Ya, mungkin paling bagus 9. Ada QQ. Oke, kita mulai. Pertama adalah masalah definisi standar. Apa itu standar? Banyak definisi standar. Kalau tadi kan butuh, ya. Jadi sekarang kita lari ke standar. Standar itu apapun ukuran yang bersifat formal terkait dengan kriterian pencapaian terhadap tingkat kualitas tertentu. Jadi standar itu macam-macam. BSMP bagi BSMP standar itu standar minimum.
ditanya kok UN rata-ratanya 5,5 minimum dari 10. Di mana-mana juga rata-rata minimum 7 gitu ya. 5,5 aja satu negara udah berantem, 5,5 aja udah contek masalah, apalagi 7. Nah, jadi yang terjadi memang di Indonesia yang sangat heterogen ini, standar menjadi suatu ukuran minimum aja dulu supaya semua bisa naik tertentu. Nanti baru pelan-pelan dinaikin. Itu bukan. Tapi ada yang standar itu udah suatu ukuran yang bukan minimum, yang susah. Standar paling susah untuk manusia itu jadi apa ya? Menurut riset paling sulit itu standar untuk menjadi astronot. Itu yang paling sulit. Karena tidak hanya kesehatannya, pengetahuannya, keterampilan dan lain sebagainya itu sangat-sangat profesional. Di Indonesia mungkin paling sulit dulu adalah standar menjadi paskibraka. Kalau kita masih ingat, ya, itu usianya cuma sedikit, nggak mau banyak. Itu ada ukuran tinggi minimum, berat, tipe nangis dan lain sebagainya. Jadi standar. Jadi standar itu ada yang minimum, ada yang sudah tinggi di kita, ada yang tengah-tengah dan lain sebagainya. Standar untuk masuk perguruan tinggi Amerika komponennya harus 550 minimum untuk S2, 500 untuk S1 sudah dipatok sekian, lumayan tinggi. Karena kita rata-rata kita 400-an semua. Nah itulah yang dinamakan dengan standar. Jadi ada 3 prinsip utama, yaitu ukuran formal, jadi harus bisa diukur. Kedua ada kriteria pencapaiannya, gitu ya. Dan ketiga ada tingkat kualitasnya. Jadi tidak selalu standar itu harus tinggi, rendah dan tengah-tengah. Tergantung persetujuan dari komunitas yang bersangkutan. Itu masalah standar. Kedua,